Hai guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu yang lagi dengerin ini. Sebelumnya, kenalin dulu nama aku Prinsi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. So, Pinstalk ini merupakan program kerja individu aku dalam melaksanakan KKN KLB 46 di Universitas Mula Warman. So, kita langsung bahas ke topik aja ya, yaitu mencatat keuangan sebenarnya termasuk hemat atau pelit ya. Jadi, gini teman-teman, mungkin teman-teman yang lagi dengerin sekarang suka ngerasa baru gajian kok udah tipis aja, padahal baru beberapa hari. Atau suka ngerasa kok keuanganku suka nggak ke arah ya, tiba-tiba habis. Padahal rasanya nggak beli aneh-aneh atau nggak ada beli barang mewah atau yang mahal. Teman-teman tahu nggak sih kalau itu tuh sebenarnya contoh-contoh dari dampak kita nggak punya catatan pengeluaran. Catatan pengeluaran itu ya catatan-catatan journaling mengenai pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan. Dan ini tuh yang bakal bantuin kita ke depannya untuk mengevaluasi apakah dalam pengelolaan keuangan kita ini sudah baik dan benar atau belum. Selain itu, apa aja sih manfaat dari catatan pengeluaran? Yuk kita bahas. Yang pertama, jadi lebih kenal diri sendiri. Kok bisa? Padahal cuma catatan keuangan. Gini-gini guys, pasti bisa kok. Contohnya gini, kamu yang hobinya nonton bioskop bahkan bisa seminggu sampai di atas 3 kali, di sini bakal ketahuan banget nih. Karena kan kamu pasti ngeluarin budget besar untuk posko playing kamu. Dan buat kamu pun yang suka ngerasa gajinya cepet banget habis dan gak tahu buat apa, dengan adanya catatan pengeluaran ini, akhirnya kamu bisa tahu dengan jelas apa sih yang kamu keluarkan selama ini dan untuk pos keuangan mana saja yang bikin berantakan. Yang kedua, bikin kita lebih mindful dengan spending. Jadi gini guys, ada istilah yang namanya late factor. Buat yang nggak tahu late factor itu apa, late factor itu salah satu istilah yang muncul dari kebiasaan kita sebagai manusia akibat sering mengonsumsi hal-hal yang kecil namun rutin. Dan di sini contoh utamanya adalah kopi. Nah, mungkin teman-teman mikir, "Alah, emang kopi berapa sih?" Gini-gini guys, sederhananya begini. Anggaplah kalian selalu membeli kopi setiap hari seharga 20.000. Dalam seminggu, tandanya kalian udah mengeluarkan uang sebesar 140.000. Kemudian, kalikan lagi dalam setahun. Total yang sudah kalian keluarkan bisa mencapai 7,3 juta loh. Besar banget kan? Ya kalau emang kita ngelihatnya sehari cuma 20.000, ya pasti kelihatannya sedikit. Tapi ketika kita melihatnya dalam waktu jangka 1 tahun, itu akan terlihat perbedaan yang sangat besar bahwa ini tuh bisa menyebabkan keuangan kita menjadi bocor. Nah, itu pun juga berlaku ya buat kalian yang suka dikit-dikit beli boba. Kan sekarang lagi zaman boba banget nih. Atau yang suka nongki-nongki cantik. Nah, karena rasanya sedikit, pada saat keluar uang pun kalian suka cuma bilang, "Halah cuma segini, jangan pelit-pelit lah, apalagi buat diri sendiri." Tolong ya, dicatat. Kalau ini tuh bisa buat keuangan kalian tuh menjadi bocor. Nah, poin yang ketiga itu adalah membuat perencanaan keuangan kita menjadi lebih terarah. Jadi, dengan adanya catatan pengeluaran tadi, kita jadi lebih bisa menentukan budgeting secara lebih baik dan pos-pos mana saja yang menjadi aware lebih buat kita masing-masing. Tentunya, dalam melakukan catatan pengeluaran, tentunya ada dua cara, yaitu konvensional dan juga elektronik. Aku bahas yang konvensional dulu ya. So, konvensional ini biasanya dilakukan karena kita lebih cenderung melakukan pembayaran secara manual. Jadi menggunakan uang tunai. Dan ini pun dengan cara mengumpulkan struktur belanja atau struktur dari ATM dan semua-semuanya. Dan setelah itu, kita melakukan pencatatan manual seperti journaling. Atau bisa juga dilakukan karena kita lebih nyaman menggunakan catatan manual dibandingkan menggunakan catatan elektronik, karena dirasa lebih ribet. Nah, untuk yang secara elektronik, ini dibantu oleh aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di smartphone kalian masing-masing. Atau bisa juga menggunakan Excel base. Ini pun sering digunakan oleh orang-orang yang sering menggunakan kartu debit, kartu kredit, uang digital, bahkan sampai hingga dompet digital. Biasanya setiap bulan kita bisa mendownload mutasi transaksi pemasukan dan pengeluaran dari tempat-tempat tersebut. Lalu biasanya dimasukkan ke Excel untuk dipilah-pilah kembali. Akan terlihat banyak pos-pos keuangan yang terjadi.
Biasanya ada 4 pos utama. Yang pertama itu ada zakat atau sedekah. Nah, dalam hal ini bisa ke keluarga ataupun kehidupan sosial. Yang kedua, living. Biasanya untuk biaya rumah tangga, transportasi, anak, dan juga sosial. Yang ketiga, saving. Tabungan untuk pembelian besar, tabungan untuk investasi, dana darurat, dan juga bayar premi asuransi. Dan yang keempat, playing. Ini lebih ke pembelian personal dan bisa juga untuk ke hobi. Buat kamu yang hobi games online, atau hobinya coba-coba skincare, shopping fashion, dan lain-lainnya. Kan sesuai judulnya, ada yang namanya tim pelit dan tim hemat. Dan di sini aku ngambil menurut Collins English Dictionary. Pelit sendiri merupakan orang yang sengsara tapi dia penimbun uang atau harta benda. Jadi contohnya gini, dia punya sepatu, udah buluk banget, pokoknya buluk-buluk banget gitu kan. Udah waktunya ganti emang, tapi dia selalu mengusahakannya untuk dipakai lagi. Entah itu dia tambal, entah itu dia apain lah pokoknya. Padahal dia punya uang untuk membeli sepatu yang baru karena memang itu adalah sebuah kebutuhan bagi dia. Nah, itu termasuk pelit ya. Untuk hemat sendiri, ini tuh hidup secara ekonomis atau secara mindful. Jadi, untuk pos-pos yang nggak perlu, itu emang diminimalisir banget. Dan kalau emang kebutuhan utama, ya digunakan nggak masalah. So, kamu masuk tim mana nih? Tim pelit atau tim hemat? Komen di bawah ya. Sorry banget kalau masih ada yang kurang-kurang, dan kalaupun kalian masih ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalaupun kalian mau request, juga bisa komen di bawah ya. Bye, thank you guys.